Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu meskipun dalam belajar virtual. Tetap ya, dimanapun kalian berada, kalian harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Ibu cek kehadiran dulu. Seperti yang sudah Ibu lihat di presensi grup WhatsApp, Ibu akan sesuaikan dengan kehadiran di Google Meet ini. Arif? Airin? Nah, silakan sekarang sebelum kita mulai pembelajaran untuk berdoa terlebih dahulu, silakan dipimpin oleh Arif ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arif. Bagaimana sinyalnya? Bagus tidak? Alhamdulillah bagus, Bu. Bagus. Mudah-mudahan sampai selesai tetap tidak ada yang terpental ya. Ya. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, terima kasih Airin sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah bab 2. Tapi sebelumnya Ibu ingin memberikan apa saja kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah membahas tentang materi, ada presentasi, kemudian nanti ada diskusi, bagikan kelompoknya, dan kalian sudah melakukan diskusi pada hari Sabtu. Nah, nanti kalian hanya mempresentasikannya saja per kelompok. Selanjutnya, untuk penilaian yang Ibu lakukan adalah ada 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, nanti ada tes formatif, kalian harus mengerjakan 10 nomor dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Selanjutnya, materi yang kita bahas minggu kemarin, materinya tentang apa? Tentang pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar. Ya, betul sekali. Ada berapa pokok pikiran pembukaan? Ada 4. Ya, 1. Pokok pikiran Persatuan. 2. Keadilan sosial. 3. Kedaulatan rakyat. Ya, 4. Ketuhanan. Ya, bagus sekali. Jadi masih ingat ya materinya yang kemarin. Nah, hubungannya dengan hari ini adalah tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat yang kalian bisa dapatkan untuk mempelajari materi ini adalah kalian bisa tahu dan bisa juga membandingkan dengan teori kedaulatan di negara lain. Nah, kompetensi dasarnya adalah di sini bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan NKRI. Indikator pencapaian kompetensinya ini sama bersyukur sampai menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah mengamati teks materi, kalian bisa menunjukkan dan mengamati juga membandingkan tentang teori-teori kedaulatan. Ibu akan cek dulu apakah kalian sudah fokus atau belum. Coba ini tebak, ini gambar apa? Buku cerita. Ya, bagus sekali. Rimasya, tepuk tangan untuk Rimasya.
Selanjutnya. Nah ini. Indonesia. Ya, Indonesia. Tepuk tangan. Siapa barusan yang menjawab? Tepuk tangan. Virgi. Ya, Virgi. Tepuk tangan untuk Virgi. Nah, berarti kalian sudah fokus ya. Kita mulai saja. Materinya tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dan Teori kedaulatan bagian A ya. Ini konsepnya. Jadi hakikat kedaulatan, di sini ada sifat-sifat kedaulatan dan bentuk kedaulatan. Kemudian nanti ada teori kedaulatan, ada teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat. Hakikat kedaulatan, kata kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, sifat-sifat kedaulatan ini ada 4. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kedaulatan. Coba perhatikan, di sini yang pertama ada kedaulatan kedalaman. Bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri. Selanjutnya, Kedaulatan keluar. kedaulatan keluar. Betul. Nah, ini dari gambarnya juga lihat ya, ada apa ini? Ada perjanjian antar negara. Perjanjian. Ya, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sekarang tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan, berarti dari namanya juga ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatunya. Selanjutnya, yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Berarti kekuasaan yang mutlak oleh seorang raja. Teori kedaulatan negara yang ketiga. Berarti ini kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi terletak pada negara. 4, teori ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Jadi hukum yang merupakan kekuasaan tertingginya. Kemudian teori kedaulatan rakyat yang kelima ya. Berarti teori kedaulatan rakyat ini beranggapan bahwa rakyatlah merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu di sini ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, kan kemarin Ibu sudah memberikan tugas mengisi LKPD ya pada diskusi hari Sabtu kemarin. Nah, ini diskusinya sudah Ibu lihat kemarin dan juga diskusi kita itu kemarin tentang mencari kata dari acak huruf yang Ibu berikan di linknya, di link Edukendi ada WA kemarin. Nah, hasilnya silakan sekarang presentasikan. Kalian punya berapa atau dapat berapa kata, kemudian jelaskan, dan kalau ada contoh negara boleh disebutkan contoh negara mana yang menganut teori tersebut. Paham? Paham. Kita langsung ke presentasi ya. Sudah siap? Silakan, mau kelompok berapa dulu? Rakyat dulu Bu, Tiara. Silakan, rakyat, hukum, dan kelompok raja ya, silakan. Dari tugas yang diberikan, saya menemukan 3 kata, yaitu kedaulatan rakyat, Montesquieu, dan asli. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Negara yang menerapkan teori kedaulatan rakyat salah satunya adalah negara Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok rakyat. Luar biasa ya. Silakan sekarang ke kelompok mana lagi? Siapa yang Hukum, Bu. Ya, kelompok hukum. Beri semangat dulu untuk kelompok hukum. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hukum ingin menjelaskan tentang kedaulatan keluar.
Kedaulatan keluar adalah berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh dari kedaulatan keluar yaitu memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain untuk menyatakan perang atau perdamaian dan ikut serta dalam organisasi internasional atau sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok hukum. Bagus sekali. Sebutkan contoh perjanjian apa saja yang sudah kita ikuti sebagai bukti bahwa kita ini melakukan kedaulatan keluar. Ayo, siapa? Perjanjian bilateral ministries meeting Indonesia dan Australia. Ya, bagus. Yang lainnya? Mea. Ya, bisa. Bagus sekali. Tepuk tangan. Bagus sekali ya jawabannya. Mungkin masih banyak lagi yang lainnya ya. Membuktikan bahwa kita ini melaksanakan kedaulatan keluar. Bagus sekali. Nah, untuk presentasinya sudah semuanya ya. Bagaimana dengan negara kita, negara Indonesia, kita menganut teori kedaulatan yang mana? Teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dan kedaulatan umum. Ya, betul sekali. Jadi bukti bahwa negara kita ini menganut teori kedaulatan rakyat, berarti kan kekuasaan berada di tangan rakyat. Kemudian kedaulatan hukum juga kita semuanya ini selalu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk yang sudah presentasi hari ini, sangat luar biasa. Dari materi hari ini, silakan ada yang mau menyimpulkan. Saya Bu, Ya, silakan Firgi. dari materi yang barusan saya bisa menyimpulkan bahwa teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Nah, teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Nah, dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Firgi. Materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Hakikat dan teori kedaulatan. Hakikat dan teori kedaulatan. Selanjutnya, apakah ada manfaatnya kita mempelajari materi hari ini? Ada, kita bisa mengetahui pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, macam-macam kedaulatan, dan teori kedaulatan. Ya, betul sekali. Kemudian, kalau kita hubungkan ya dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sikap kalian setelah kita mempelajari materi kedaulatan ini? Mentaati hukum dan peraturan, baik peraturan di sekolah, di lingkungan. Ya, di lingkungan masyarakat, di rumah, dan juga di sekolah. Bagus ya. Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Untuk minggu depan, jangan lupa kalian pelajari materi tentang bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi mengakhiri pembelajaran hari ini, setelah ini ditutup, kalian harus mengerjakan tes formatif yang akan Ibu share linknya nanti di WhatsApp group. Ada 10 nomor tes formatif. Kalian langsung kerjakan nanti setelah pembelajaran hari ini berakhir. Paham? Ya Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, mungkin untuk hari ini silakan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, pimpin dulu berdoa. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arif. Jangan lupa, sekali lagi ya, dimanapun kalian berada, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.